Jakarta hari ini. Saya berada di Sydney untuk menjalani beberapa training. Tapi terima kasih, bersyukur bahwa Google punya Google Hangout sebagai salah satu contoh bagaimana teknologi itu bisa mengenable kita untuk tetap berinteraksi satu sama lain dalam grup, ya, baik secara individu, secara sosial dengan teman-teman kita ataupun dengan dalam bisnis kita. So, thank you. Ini teknologi ini namanya Google Hangout, ada di Google Plus. Jadi kalau yang sudah di Google Plus, silakan coba. Teman-teman semua, Google itu secara official itu dimulai di tahun 1998. Dan misi perusahaan ini sejak awal itu hanya satu kalimat dan tetap satu kalimat sampai hari ini. Misinya adalah dalam bahasa Inggris, to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Misi Google itu adalah ingin mengorganize, mengatur secara rapi semua informasi yang ada di dunia dalam bentuk apapun yang setiap harinya terus bertambah dan terus berkembang, dan membuat informasi itu secara universal dapat diakses dan berguna bagi para pengguna internet di seluruh dunia. Itu misinya Google dan sampai hari ini belum berubah. Hari ini kalau kita lihat penduduk dari 6 miliar populasi dunia, sudah ada 2,3 miliar orang yang sudah online. Artinya populasi internet hari ini sudah mencapai 2,3 miliar orang di seluruh dunia. Dan hal ini tercermin dari betapa ramainya traffic pencarian di Google. Ada yang bisa coba tebak ada berapa pencarian di dunia setiap harinya? Mungkin nanti bisa bantu. Ada yang tahu nggak? Nanti dapat hadiah loh. Ya tuh dapat hadiah. Foto bareng sama saya. Nah ada hadiahnya. Ada yang tahu? Pencarian Google di dunia setiap hari itu ada berapa jumlah query-nya? Berapa? Ada yang 1 miliar, 2 miliar. Ayo siapa yang mau naik lagi? Ayo, ya. Comes one, comes two. Ayo siapa? Lagi? Oke, belum ada yang tahu? Jumlah pencarian. Ya, jumlah pencarian di seluruh dunia per harinya saat ini ada 4 miliar pencarian setiap hari. Nah, kemudian kalau teman-teman semua bayangkan setiap menit kita duduk di sini itu ada 72 jam durasi video yang diupload ke YouTube setiap menit di seluruh dunia. Jadi setiap menit lewat ada 72 jam video diupload ke YouTube. Itu sama dengan kalau dibagi rata-rata panjang film panjang ya, itu ada 300.000 film yang diupload ke YouTube setiap minggunya. Nah, dengan semua traffic itu tentunya membuat semuanya penyebaran informasi menjadi jauh lebih cepat. Kalau kita biasanya beli thumb drive, itu kita bicara soal megabyte, beli hard drive, kita bicara soal terabyte. Di tahun 2012 ini, dengan 2,3 miliar penduduk dunia yang online, dan 5 miliar penduduk dunia yang sudah mengakses dunia maya, World Wide Web, melalui platform mobile, itu ada 800 exabyte bahasa kerennya. Data yang ditransmit setiap harinya. Exabyte itu 10 pangkat 18. Dan ini diproyeksikan bahwa di tahun 2020 itu akan ada sekitar 50 zettabyte. Ini bahasanya saya sendiri juga belajar terus. Zettabyte ini artinya 10 pangkat 21. Itu untuk mengilustrasikan bagaimana pertumbuhan internet ini begitu cepat di dunia. Di Indonesia sendiri bagaimana? Indonesia kita patut bangga. Kita adalah peringkat ketiga penyumbang pertumbuhan internet tercepat di dunia. Jadi kalau dilihat dari tahun 2008
di mana penduduk internet, populasi internet di dunia itu dalam tanda kutip hanya 18 juta, kemudian di penghujung tahun 2011 sudah mencapai hampir 55 juta, kita adalah salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan internet di dunia, penyumbang terbesar ketiga. Selain jumlah pengguna internet yang terus berkembang, orang Indonesia, kita semua juga kita terus mengkonsumsi internet dengan lebih panjang lagi. Kalau teman-teman lihat dari hasil research, dalam satu harinya, kalau di total, akses setiap individu secara rata-rata orang Indonesia ke internet itu mencapai lebih dari 5,5 jam sehari. Jadi kalau di total, dicek, ngecek email melalui mobile, melalui desktop, nonton video YouTube, dan sebagainya, itu kalau di total setiap harinya, setiap orang Indonesia itu mengakses internet 5,7 jam sehari. Dibandingkan dengan konsumsi media-media lain yang sekarang ini kecenderungannya menurun. Dan kalau kita lihat, tadi ada 4 miliar pencarian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, setiap detik yang kita lewati sekarang ini, setiap detiknya itu ada 1 juta pencarian. Artinya ada 2,5 miliar pencarian di Indonesia setiap bulan. Jadi orang Indonesia itu sekarang semakin curious, semakin maju, dan semakin sering mencari informasi yang mereka butuhkan sebelum mereka membuat keputusan. 1 juta kata kunci yang diketikkan ke dalam Google Search, dalam kotak itu, setiap detik di Indonesia. Dan ini meningkat lebih dari 4 kali lipat sejak tahun 2009 sampai sekarang. Dan tentunya teman-teman ketahui bahwa akses internet melalui mobile devices, melalui perangkat mobile, itu terus meningkat secara lebih tajam lagi. Dan kalau kita lihat, dengan orang Indonesia, kita semua itu senang menonton video-video. Di tahun 2010 yang lalu, jumlah video YouTube yang ditonton oleh orang Indonesia itu ada 280 juta video per bulan. Sekarang ini, setiap bulannya, jumlah video yang ditonton di platform YouTube dari Indonesia adalah 1 miliar video setiap bulan. Ini suatu angka yang luar biasa, dan kita pun termasuk salah satu pengguna internet yang kalau sekali log on ke YouTube itu paling lama di Asia. Sekali log on kita lebih dari 18,5 menit. Itu kita pemegang rekor tertinggi di Asia. Apa yang sudah Google lakukan di Indonesia? Tadi Hengki mengatakan bahwa sekarang Google sudah mempunyai kantor representasi di Indonesia, di mana kita bisa secara langsung berinteraksi dengan teman-teman dari business groups, teman-teman developer, dengan para mahasiswa, dengan business partners, dan sebagainya. Apa yang telah Google lakukan selama ini, akhir-akhir ini? Kita melakukan, dan secara berkesinambungan kita terus follow up untuk melakukan inisiatif yang kita beri nama Bisnis Lokal Go Online. Teman-teman bisa cek di www.businessgoonline.co.id. Nah, inisiatif Bisnis Lokal Go Online ini adalah untuk mengenable small and medium enterprise, dari UKM, untuk bisa memulai usahanya di online, membangun usaha, mengembangkan usahanya di online, dan bertumbuh di ranah online dengan menggunakan sarana online ini secara hostingnya gratis 1 tahun, dan kemudian terus bisa berkembang baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selain bisnis lokal Go Online, kita Google juga sudah meluncurkan Google Art Project bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia. Kalau teman-teman mau lihat, tinggal search aja Google Art Project. Platform ini adalah satu platform di mana museum-museum dari 150 negara di Indonesia, itu Museum Louvre di Paris, semua museum-museum ternama di Indonesia, di dunia, Smithsonian Museum di Washington DC, semua museum-museum ternama di 150 negara di Indonesia, artifak-artifaknya itu kita
pertunjuk kita tampilkan di platform Google Art Project ini, dan semua pengguna bisa melihat secara detail artefak-artefak seni yang berada di museum-museum ini. Kita bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia dan kita bangga bahwa kita bisa menampilkan hasil karya seni bersejarah di Indonesia di platform yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat dunia. Bulan Juni yang lalu kita juga meluncurkan YouTube Indonesia, bekerja sama dengan para mitra penyedia konten di Indonesia. Banyak sekali semua label-label musik ada di Indonesia, grup-grup media yang ada di Indonesia. Kita bekerja sama dengan mereka untuk mengedepankan konten Indonesia, sehingga apa yang dilihat oleh orang Indonesia di YouTube itu adalah konten yang memang diproduksi sendiri oleh kita sendiri di Indonesia. Selain itu ada satu lagi yang menarik, melalui platform Google Maps dan Google Earth Engine di Indonesia, Brazil, Meksiko, dan Peru, Google juga melakukan membantu pemetaan pembalakan hutan di Indonesia. Nah, keempat negara yang tadi saya sebutkan, Indonesia, Brazil, Meksiko, Peru ini adalah paru-paru dunia karena hutan tropisnya itu paling banyak, dan dengan teknologi Google Earth itu Google dapat membuat pemetaan pembalakan hutan secara detail. Jadi hutannya itu sudah ditebang sampai di mana dan sebagainya, yang seharusnya ditebang, yang seharusnya belum ditebang dan sebagainya. Itu apa yang tadinya harus kalau dengan komputer biasa itu dilakukan dalam waktu 3 tahun untuk memetakan semua itu, dengan Google Earth Engine bisa dilakukan dalam 1 hari. Jadi itu yang kita lakukan selama ini, dan tentunya seperti yang tadi juga Henry katakan, kita juga punya inisiatif Google Business Group, di mana kita bekerja sama dengan para business group di beberapa kota. Dan selamat datang pada teman-teman dari luar Jakarta yang sudah datang jauh-jauh ke Jakarta, masih macet. Dan melalui inisiatif Google Business Group ini, kita berharap kita dapat terus mengedepankan teknologi kita untuk bisa membuat teknologi teknologi Google ini supaya bisa membantu teman-teman semua, apapun usahanya teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi selama 2 hari ke depan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada di sini, para developer, mahasiswa, business groups, dan semua yang ada di sini untuk bisa enjoy. Satu yang penting, kita bisa sama-sama bersenang-senang, sama-sama belajar, menambah wawasan dan berbagi pengalaman dalam setiap bidang yang berbeda-beda dengan semua platform dan solusi yang ditawarkan oleh Google. Seperti teman-teman tahu, banyak sekali selain search, ada YouTube, ada Google Chrome, ada Google Plus, media sosial, ada Android, ada Google Apps untuk education, Google Apps for business, dan sebagainya. Jadi, apa yang kita bisa belajar dan kita bisa nikmati hari ini dan besok, itu sangat tergantung dengan apa yang ingin teman-teman pelajari dan teman-teman share dengan semua yang ada di situ. Saya agak ngiri karena saya nggak bisa berada di Jakarta 2 hari ini, tapi semoga 2 hari ini dapat menjadi sumber inspirasi dan juga dapat menjadi suatu pengalaman yang berharga untuk apapun usaha yang dilakukan oleh teman-teman semua yang hadir di Google Indonesia. So, enjoy Google Day in Indonesia, and I know you have a great time. Oke, tepuk tangan untuk Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi untuk waktunya. Bagi-bagi hadiah jangan lupa. Oh iya, oke. Bagi-bagi hadiah nanti ya. Oke, see you.